Ini pertemuan pertama kita. Jadi ini bahasan pertama. Dan oke, aku next slide dulu. Okay, before we start, tell me what do you know about tenses? Jadi sebelum kita mulai, ketika kalian dengar tenses, kata tenses itu di otak kalian muncul apa tuh? Boleh di-share teman-teman, boleh nanti di chat atau langsung juga nggak apa-apa. Ketika kalian dengar kata tenses itu menurut kalian tenses itu apa? Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya teman-teman. Jadi ya dianggap aja semuanya benar gitu. Boleh di-share teman-teman pendapatnya. Menurut kalian tenses itu apa? Misal tenses itu semacam makanan atau apa gitu. Boleh di-share. Oke. Betul, suara aku kedengeran nggak ini? Tes. Kedengeran nggak ya? Atau nggak jelas suaranya? Kedengeran, Kak. Kedengeran ya? Oke, ntar aku cek dulu. Oke, kedengeran. Oke, waktu. Thank you, Raihana. Oke, jadi kita bakal bahas tentang tenses. Benar banget ini kata Raihana tadi. Lanjut, next slide. Jadi tenses itu secara umum kita sebut dengan waktu teman-teman atau times gitu ya. Jadi secara general atau secara umum tenses means times. Jadi tenses itu kalau pengertian panjangnya is a verb-based method used to indicate the time. Jadi intinya itu digunakan untuk mengindikasi atau melihat waktu. Jadi kita lihat waktunya atau gimana situasinya gitu. And sometimes the continuation and or completeness. Jadi ketepatan waktunya dan juga action or state in relation to the time of speaking. Jadi aksi atau sesuatu yang kita lakukan saat kita berbicara gitu. Apakah itu di saat sekarang atau di masa lalu atau di masa depan yang akan terjadi gitu. Jadi itu tenses. Tenses itu intinya waktu teman-teman. Oke. Jadi simple artinya itu cuma kayak times. Jadi cuma ada 3, masa lalu, masa depan, dan juga sekarang. Oke, itu untuk pengertian dari tenses. So far, I hope that you understand what is the meaning of tenses. Dan aku tahu kalian pasti udah tahu ya basic-basic tentang tenses ini. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Kalau suara aku nggak kedengeran, bilang aja teman-teman. Bilang langsung nggak apa-apa. Jadi, oke, kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut ke sini ada types of tenses atau macam-macam tenses. Yang kita ketahui tenses itu kan banyak macamnya tuh. Ada 16, jadi totalnya itu ada 16 tenses, tapi secara umum, secara intinya itu ada tiga tenses, yang mana itu past, terus present atau sekarang, dan juga future atau di masa depan nanti gitu. Jadi ada yang di masa lalu, terus ada yang di masa sekarang, dan juga di masa depan. Tapi kalau kita perbesar lagi, kita lebarkan lagi, itu bakal ada 16 tenses gitu. So, jadi banyak 16 tenses, tapi nggak semuanya harus dipelajari, nggak semuanya harus dikuasai gitu. Jadi kita kayak setidaknya menguasain yang main-nya aja gitu. So for today, we are not going to talk about those 16 tenses. Jadi itu gak bakal cukup waktunya kalau mau ngomongin 16 tenses itu di satu pertemuan ini. Jadi hari ini kita cuma bahas 9 tenses ya teman-teman. Dari past, and then present, and then future. Oke. So far kalau aku terlalu cepat atau aku terlalu lambat, bilang aja ya teman-teman. Kalau mau dilambatin dikit, nggak apa-apa, aku lambatin. Atau kalau aku terlalu cepat gitu, nggak apa-apa, bilang aja. Oke, aku lanjut ya untuk types of tenses. Oke, next slide. Okay, so we start to the lesson. Oke, kita mulai to the first tense. Oke, ini jadi tenses yang pertama, teman-teman. Jadi ada namanya itu
past tense. Oke. Past. Jadi seperti yang udah kita ketahui, past itu kan di masa lalu. Jadi itu kita cerita masa lalu gitu. Oke. Jadi cerita masa lalu dan jadi ada tiga bagian dari past tense ini. Ini cuma beberapa aja dan kalau dibesarin lagi itu bakal banyak lagi teman-teman. Untuk past tense itu ada simple past tense, past continuous tense, dan juga past perfect tense. Oke. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama itu simple past tense. Pastinya teman udah familiar ya untuk simple past tense ini, dan ini juga diajarin di sekolah pastinya. Oke, simple past tense itu kita bisa lihat formulanya subject, and then verb to. Ada yang tahu verb to? Verb to itu irregular verb atau regular verb itu bisa juga. Terus ada juga objek. Oke, penggunaannya itu untuk menyatakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi intinya kalau peristiwa itu terjadi di masa lalu itu berarti past tense. Oke, past simple tense. Itu peristiwanya benar-benar terjadi di masa lalu dan juga udah selesai, udah finish gitu. Oke, udah selesai. Misal, can you please tell me what did you do? Bisa nggak tolong teman-teman bilang aja apa yang kalian lakuin pagi ini? Satu kegiatan yang kalian lakuin pagi ini. Adakah yang mau menjawab? Jawab langsung boleh kok. Aku benar-benar welcome kalau kalian mau jawab langsung. Yang kalian lakuin pagi ini. Can you please tell me? Just one activity, it's okay. Misalnya ini I makan nasi goreng atau apa, terserah kalian. Rahma, maybe Rahma want to share what did you do last morning? Anyone? Oke, kalau ada nggak apa, mungkin malu-malu ya. Teman-teman saya aja, anggap aja aku kayak teman kalian gitu. Breakfast, Oke, olahraga. Oke, thank you for the answer. Kalian bisa nanggepin di chat juga nggak apa-apa. Oke, yeah, that's correct. Breakfast. Jadi itu terjadi di masa lalu, itu terjadi pagi tadi gitu. Oke, jadi itu kan apa ya udah selesai gitu di hari ini. Di hari ini udah selesai. Jadi namanya itu past tense. Oke. Contohnya, Ari slept at her grandfather's house yesterday. Jadi Ari semalam itu tidur di rumah kakeknya. Jadi itu udah selesai. Hari ini Ari udah balik ke rumahnya gitu. Jadi nggak ada di rumah kakeknya lagi. Jadi Ari slept at her grandfather's house yesterday. It just happened yesterday, guys. Jadi cuma cuma terjadi di hari kemarin. Di hari ini tuh mungkin ada rumahnya atau di rumah lain gitu. Jadi nggak tidur di rumah kakeknya. Jadi udah selesai, udah finish dan nggak ada relation lagi ke masa kini. Oke. Nah, terus time signalnya ini benar-benar penting sih menurut aku untuk time signal ini. Kalau misal kalian lihat soal di UTBK itu yang paling mudah kalau mau nentuin ini past tense, ini present tense, or future tense, itu lihat dari time signal. Jadi time signal ini menurut aku benar-benar penting ya. Jadi harus diingat gitu kalau misal untuk past tense itu pasti ada yesterday atau last night, last morning, ada kata lastnya gitu, last week, last Monday. Jadi itu berarti simple past tense atau terjadi di masa lalu gitu, masa lampau. Udah selesai dan udah nggak ada hubungan lagi sama masa sekarang. Oke, itu untuk simple past tense. So far penjelasan aku udah jelas. Atau ada lagi yang ada mau atau ke past continuous tense. Kalau misalnya aku kecepatan boleh bilang aja ya. Soalnya aku emang kadang suka cepet gitu. Kalau gitu ya.
maaf ya aku kelempar terus. Suara aku jelas kan? Tes. Jelas. Oke. Maaf ya Kak, aku tadi keluar terus. Oke deh. So far mungkin kita lanjut dulu ya untuk yang kedua. Yang itu ada past continuous tense. Oke, jadi continuous itu di sini kan ada kata continuous. Continuous itu berarti masih berprogres gitu. Gitu sama kayak progresif. Jadi masih berlangsung teman-teman. Continuous itu masih berlangsung. Jadi kegiatannya itu di masa lalu. Tapi di masa lalu itu masih berlangsung gitu. Tidak. Jadi kayak apa ya? Dia itu di masa lalu sedang terjadi di masa lalu. Oke. Halo Zakia, boleh aku yang share screen aja? Ada nggak itu? Oke, aku lanjut lagi. Itu untuk formulanya subject and then was or were. Was or were itu sama kayak to be. Kalau to be dalam present tense itu kan ada am and then she, ada am dan is are gitu kan. Itu untuk present tense. Kalau misal di past itu ada was and were, teman-teman. Itu subject was and were and then verb ing. Jadi kita nggak gunain verb to atau ya kita nggak gunain verb to tapi kita pakai verb ing. Misal playing, singing, terus cooking, and then apa ya chatting misalnya. Jadi nggak pakai verb infinite verb, infinitive atau nggak pakai verb to, nggak pakai irregular verb. Jadi pakai verb ing. Itu sesuatu yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu itu sedang terjadi. Oke? Contohnya, my mother was cooking when the phone rang. Jadi ini ada dua hal gitu ya, dua kegiatan. Yang pertama itu my mother was cooking. Lalu yang kedua itu the phone rang. Jadi di masa lalu itu saat telepon itu sedang berdering, ibu aku atau ibu saya itu sedang memasak. Jadi peristiwanya itu di masa lalu, tapi sedang berlangsung gitu. Sedang berlangsung, tapi peristiwanya tetap di masa lampau, bukan di masa sekarang. Oke? Jadi kejadiannya itu sedang terjadi, yang terjadinya tapi di masa lalu itu HP-nya itu berbunyi gitu. Ibu sedang memasak, lalu ada interrupt by the phone rang. Jadi ada suara berdering dari HP-nya dan sedangkan ibunya itu sedang memasak gitu. Oke. So, it is past continuous tense. Untuk time signalnya kalian bisa lihat misal all day yesterday atau while. Itu while itu sering sih kan. Atau mungkin when itu juga bisa dimasukin di past continuous tense seperti di contoh ini. Oke, itu untuk past continuous tense. Oke, kalau nanti kalian belum ngerti, nanti bisa ditanyain pas di akhir ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke past perfect tense. Oke, untuk past perfect tense. Nah, untuk past perfect tense ini kan ada past, terus ada perfect, terus ada waktunya gitu tense. Untuk formulanya itu ada subject dan kita pakai had. Oke, pakai had. Terus ada verb tree, jadi pakai verb tree dan juga objek itu apa ya? Objek, oke gitu. Terus penggunaannya saat subjek telah selesai sebelum waktu lainnya di masa lalu.
Jadi kayak ada dua kegiatan gitu teman-teman. Aku mau gambar tapi kayaknya nggak mau lagi di sini. Jadi kayak ada dua kegiatan. Ini di masa lalu ya, ini masa sekarang. Nah ini di masa lalu. Jadi kegiatannya itu di masa lalu. Nah kegiatannya itu di masa lalu. Tapi satu ini udah selesai. Oke, satu ininya udah selesai. Tapi satu lagi itu apa ya, ada interrupt gitu, sudah selesai sebelum waktu lainnya di masa lalu. Jadi itu kayak ada dua kegiatan tapi berurutan, yang satu udah selesai dulu terus nyambung lagi yang lain gitu di masa lalu juga gitu teman-teman. Jadi apa ya, nah kayak gini nih contohnya, langsung ke contohnya gitu. Donnie had finished his homework before school. Jadi kan schoolnya itu di masa lalu. Misal schoolnya itu di sekolah itu kemarin. Tapi di kemarin lalu Doni itu udah selesai duluan tugasnya tadi. Jadi Doni had finished his homework. Jadi dia udah selesai sebelum perkuliahan, sebelum sekolah itu dimulai gitu. Sebelum masuk sekolah Doni itu udah selesai duluan tugasnya. Tapi di sekolahnya ini dianggap di masa lalu gitu, dikerjakan sebelum sekolah gitu teman-teman. Oke, jadi ingat aja ada head-nya, subject and then head and then verb 3. Verb 3 itu past participle, sama aja kayak past participle. Misalnya kayak drink ya, drink, drank, drunk. Itu drunk itu verb 3-nya dari drink gitu. Jadi kalian bisa ngecek nanti past participle apa ya, daftar verb 1, verb 2, verb 3 itu bisa dicek banget, bisa dicek banyak banget di Google ataupun di platform lainnya, itu banyak, kalian bisa cek sendiri. Nanti bisa apa ya, bisa dihafal atau mungkin diingat aja nggak apa-apa, supaya bisa saat di UTBK nanti kalau ketemu soal yang kayak gini, jadi kalian langsung ingat gitu kalau ini verb 3-nya ini kayak gitu. Soalnya sering terkecoh, kadang kita lupa gitu ini verb 3-nya yang mana, verb 2-nya yang mana. Jadi itu penting sih. Jadi harus dipelajarin sendiri gitu. Oke, ini untuk penjelasannya. Kalimat tersebut menyatakan bahwa PR Doni telah selesai dikerjakan sebelum sekolah. Ini untuk time signalnya ada before, and then after, when, until, just, as soon as, and then many more. Jadi kalau ketemu kalimat yang ada before, after, terus tapi dilihat juga sih konteksnya, itu di masa depan, masa lalu, atau sekarang. Oke, aku mungkin langsung next aja, soalnya ini masih lumayan banyak. Nah, ini kita lanjut ke sekarang, masa sekarang or present tense. Oke. Nah, untuk present tense ini aku rasa kalian udah tahu sih, soalnya ini basic dan sebagian besar udah dijelasin juga sering di sekolah tentang present tense ini. Jadi ada simple present tense, and then present continuous, and present perfect. Untuk simple present tense, seperti biasa rumusnya subject, and then verb 1. Jadi ini verb 1 ya, nggak pakai verb 2, verb 3, no, it's just verb 1, and then the object. Jadi itu untuk kebiasaan. Nah ini apa ya, present tense ini seringkali kita tuh salah menginterpretasikan gitu. Jadi present tense itu lebih ke kayak kebiasaan kita sehari-hari teman-teman. Misalnya breakfast, terus apalagi ya, school, and then sleep. Misalnya itu kan kebiasaan kita, jadi sesuatu yang kita lakuin berulang-ulang gitu. Jadi namanya kebiasaan. Dan juga selain digunakan untuk menyatakan kebiasaan, juga untuk menyatakan fakta. Jadi ini untuk fakta yang benar-benar gak bisa berubah. Jadi fakta yang real dan juga konkret gitu, yang asli gitu, yang benar-benar real gitu. Jadi gak bisa dibantah faktanya itu. Misalnya untuk yang menyatakan kebiasaan, Daniel eats 3 times a day. Waduh, jadi Daniel itu makan 3 kali sehari.
Nah, jadi itu apa ya? Contoh untuk yang menyatakan kebiasaan itu kan kebiasaan tuh namanya it's 3 times out atau it's 2 times atau misalnya brush the teeth every morning itu kan kebiasaan juga. Jadi bisa dikatakan itu present tense. Soalnya itu selalu dilakuin setiap hari gitu, teman-teman. Nah, untuk yang menyatakan fakta, contohnya the sun rises in the east. Jadi matahari itu terbit di barat gitu. Benar nggak? Es itu kalau nggak salah matahari terbit di, ntar aku lupa es itu. Es. Ya, es itu di timur, maaf. Nah, jadi the sun rises in the east. Jadi always itu jadi apa ya, kayak fakta dan nggak bisa kita bantah gitu. Emang benar itu faktanya gitu. Itu untuk simple present tense. Jadi ingat aja, simple present tense itu untuk menyatakan kebiasaan dan juga untuk menyatakan suatu fakta yang tidak bisa kita ubah. Misal selain the sun tadi, misalnya kayak apa ya, banyak sih soal yang fakta-fakta gitu. Jadi nggak bisa kita bantah lagi dan itu emang udah benar dan juga oke, Lucy udah terpercaya gitu faktanya, teman-teman. Oke, untuk time signal. Nah, ini penting juga untuk time signalnya itu ada always, ini always, terus ada usually, often, sometimes. Jadi itu ada adverbnya gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat ada kata always, usually itu biasanya simple present tense, teman-teman. Apalagi kalau misal itu tuh kayak kebiasaan dan juga dilakuin setiap hari, itu otomatis itu simple present tense. Itu untuk simple present tense. And then we go to present continuous tense. Oke, jadi ini ke present continuous tense. Untuk present continuous tense itu ada formulanya subject and then to be, seperti biasa, to be, and then ada verb ing dan juga object. Itu present continuous tense ini kan sesuatu yang sedang kita lakukan tapi sekarang. Tadi di past continuous itu yang dilakukan di masa lalu, tapi kalau present continuous yang dilakukan sekarang. Kayak kita sekarang lagi belajar gitu. Kita sekarang lagi belajar bahasa Inggris. So we are studying gitu. We are studying English right now. Jadi itu sesuatu yang kita lakuin sekarang dan juga sedang berlangsung gitu. Itu untuk present continuous. Ingat untuk rumusnya itu pakai to be, am is are. Untuk I kita pakai am, and then untuk apa ya, untuk they, and then they, we, you itu pakai are, terus she, he, it itu pakai is. Okay? I hope that you have understood about it. Jadi ini kayaknya udah paham sih kalau kalian tentang itu ya, soalnya ini juga apa ya, udah dibahas juga biasanya di sekolah kalau tentang ini. Itu untuk nah, jadi contohnya bisa dilihat, Doni is playing game with his friends now. Jadi keadaannya sekarang Doni itu sedang main game. Saat kita bilang, saat kita ngomong itu kita lihat Doni itu sedang main game. Jadi itu sedang berlangsung. Maka dari itu kita gunain present continuous tense. Kecuali kalau hal itu terjadi di masa lalu. Kita lihat kemarin itu Fadila sedang memasak ayam goreng misalnya. So we can say that Fadila was cooking fried chicken. Fadila was cooking fried chicken yesterday. Misal, jadi saat kita ngomong itu di masa lalu, Fadila itu sedang memasak ayam goreng gitu, sedang menggoreng ayam gitu, teman-teman. Tapi untuk present continuous tense itu sekarang, kita lihatnya sekarang, bukan di masa lalu. Nah, time signalnya ada now, at this time, at this moment, atau we are right now, itu semua itu present continuous tense. Oke, itu untuk present continuous tense. And the next, next itu ada present
perfect tense. Present perfect tense. Oke, present perfect tense ini untuk sesuatu yang udah selesai tapi masih ada efek di masa sekarang. Kalau past tense tadi kan sesuatunya udah selesai, jadi udah selesai, habis aja gitu. Sedangkan present perfect tense ini masih ada efeknya sampai sekarang gitu. Jadi masih apa ya? Masih ada kegunaannya gitu sampai sekarang. Itu bisa dilihat untuk rumusnya, untuk formulanya ada subject and then have or has. Ada yang tahu nggak nih apa perbedaan have or has? Boleh share? Mungkin sebelum aku jelasin, mungkin ada yang tahu dulu have or has itu untuk subjek gimana tuh? Kalau have untuk apa, terus has itu untuk subjek apa gitu? Ada yang tahu nggak? Boleh dong di-share untuk yang tahu. Oke, has. Oke, untuk she, he, it. Have untuk are you, we, they. Oke. Have untuk are you, we, they. Oke, have untuk jama. Oke, thank you Jeffrey, Adia, Ruth, and then Grace, and Rahma. Okay. Okay, thank you guys for the answer. Yeah, that's correct. Jadi untuk have itu subjek are, you, we, they, kita pakai have, or subjek jamak. Jadi subjek yang lebih dari satu gitu, kita pakai have. Sedangkan has itu untuk subjek yang tunggal, misalnya she, he, it, itu pakai has. Oke, she has, it has, he has. Jadi itu pakai has. And then verb 3. Jadi kita ketemu lagi nih sama si verb 3. Nah, jadi itu untuk formulanya subject, have or has, and then verb 3, and then the object. Itu untuk sesuatu yang udah selesai. I have finished my homework yesterday. Aku udah selesai nih, tugas aku udah selesai nih yang kemarin. Tapi sekarang itu masih ada apa ya? Masih ada manfaatnya gitu. Misal sekarang itu dikumpul atau gimana, jadi masih ada efeknya gitu sampai sekarang, teman-teman. Oke, misalnya recently a team of scientists have found a cure for cancer. Jadi baru-baru ini team of scientists, sebuah tim ilmuwan itu udah nemuin obat untuk kanker gitu. Nah itu kan apa ya, udah menemukan gitu, sudah selesai, sudah menemukan. Jadi di masa udah selesai, udah ditemukan sebelumnya, tapi untuk sekarang itu masih berguna. Obat kanker itu kan masih berguna gitu. Aku nggak tahu sih udah ada atau belum obat kanker ini. Nah jadi apa ya, kayak efeknya itu masih ada sampai sekarang walaupun itu udah selesai di masa lalu gitu, teman-teman. Itu untuk present perfect tense. Atau kalau mau simpelnya, present perfect tense itu sama kayak sudah atau telah gitu. Sudah or telah. Oh sorry, this yellow. Nah oke, sudah or telah. Jadi kalau misal kalian mau buat kalimat yang pakai kata sudah or telah gitu. Misal aku udah makan nih, aku udah apa ya, udah beres-beres nih, aku udah beres-beres rumah. Misal aku udah makan siang, so you just say I have finished my breakfast. Jadi aku udah selesai makan pagi, sarapan. I have finished. Remember, we need to use verb 3. Okay, have and then verb 3 and then object. Okay, jadi untuk simpelnya present perfect tense itu berarti sudah or telah. Okay, jadi udah selesai dan juga masih ada efeknya gitu sampai sekarang. Oke, itu untuk present perfect tense. Wait a minute, I need to check the time. Oke, masih ada sekitar 15 menitan lagi. Oke, aku lanjut ya teman-teman untuk selanjutnya. Oke, we go to the future. Kita ke masa depan. Mau ke portal masa depan sama Doraemon. Oke, jadi kita bakal ke masa depan. We are going to talk about future. Oke, jadi ini bakal bilangin tentang masa depan, dan juga masa depan ini kan masih abstrak ya. Kita nggak tahu kebenarannya. Apakah ini bakal terjadi atau nggak terjadi gitu. Ini kan
namanya masa depan ya kita nggak bisa nebak dengan benar gitu. Oke, ini untuk simple future tense. Jadi seperti biasa ada 3 ya, ada simple future, lalu ada future continuous and future perfect. Okay. The first is simple future tense. Nah, untuk simple future tense ini bisa dilihat formulanya seperti biasa, subject, dan will past infinite. Infinite itu sama kayak verb one. Verb one tanpa ada tambahan s or es, itu infinite. Oke, infinite itu verb one, and then ada atau, jadi ada 2 pilihan untuk simple future tense, or subject, am is are, and then going to, and then verb one or infinite. Oke, ini verb one or infinite. Nah, jadi itu subject atau am going to. For example, I am going to, and then verb one. Jadi verb infinite, infinitive. Oke, to infinitive. I'm going to play. I'm going to see. I'm going to study. Itu namanya simple future tense. Terus apa nih bedanya will sama going to? Adakah yang tahu beda will dan going to? Mungkin teman-teman udah pernah tuh udah pernah dijelasin sama gurunya mungkin, atau sama mentornya yang lain, atau sama yang lain, atau sama ya, ada yang tahu gak nih apa itu perbedaan dari will dan going to? Ada yang bisa ngasih perbedaannya? Oke. Kalau belum ada yang tahu, mungkin aku jelasin dikit. Untuk will dan going to itu mirip, konteksnya itu di masa depan. Gak ada perubahan, gak ada perbedaan gitu. Konteksnya itu di masa depan, tapi apa ya, ini kayak penggunaannya gitu. Kalau will itu kayak suatu rencana atau suatu plan atau suatu hal yang kita bilangin itu nggak apa ya, nggak tentu. Nah, benar itu. Jadi kayak, nah benar kata Rahman nih, going to udah direncanain. Benar, jadi kalau will itu kita tanpa rencana, jadi kayak langsung ngomong gitu. Jadi itu bisa kayak omong doang gitu. Misal kalian bilang, okay, I will go to your house next week. Tapi nyatanya next week bisa aja kalian gak jadi ke rumahnya. Jadi itu kayak bisa dikatakan omong doang sih, tapi balik lagi ke orangnya apakah yang dilakuin atau enggak. Jadi itu biasanya enggak pasti gitu. Kita nggak bisa memastikan apakah benar-benar bakal terjadi atau enggak. Sedangkan going to itu ada persiapan, udah disiapin jauh-jauh hari, udah ada rencana, udah lama direncanain. Itu namanya going to. Oke. Jadi going to itu lebih ke sesuatu yang udah kita siapin dan juga bakal kita lakuin di masa depan. Gitu. Itu untuk going to. You can say the usage here. Yang pertama itu menyatakan perbuatan yang sudah direncanakan untuk masa depan. Itu untuk will dan going to. Kita udah ngerencanain nih besok mau ngapain, kita udah ngerencanain minggu depan itu mau ngapain, itu namanya will. Oke, kita ngerencanainnya sekarang, tapi di masa depan itu bakal dilaksanain. Oke, itu kita gunain future tense. Terus ada juga nih prediksi yang akan terjadi di masa depan. Jadi ini belum tentu bakal terjadi, ini hanya prediksi kita sebagai manusia. Jadi kita nggak tahu ini benar atau enggak prediksinya gitu. Jadi kita bisa gunain future tense because we cannot make sure that the prediction is wrong or not. Jadi kita nggak tahu itu prediksi kita benar atau salah, prediksi kita itu emang sesuai atau enggak gitu. Terus ada juga menyatakan kerelaan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak apakah kita tuh rela, apakah kita itu sanggup untuk melakukan sesuatu, itu bisa juga. Dan juga membuat permintaan dan perintah secara lebih formal. Ini kayak misal kita mau minta tolong gitu ke orang, kita bisa pakai will you help me, will you please, bla 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 gitu. Jadi untuk minta tolong juga bisa digunain, tapi ini lebih ke formal. Dan bisa dilihat ini contohnya. Upin will run tomorrow after English class. Okay, maybe I will just ask you, Upin will run tomorrow. Kalian
nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Yang ini, Upin will run tomorrow after English class. Apakah ini perbuatan yang udah direncanakan, atau prediksi, atau kesanggupan kita, atau permintaan? Menurut kalian yang nomor 1 ini, Upin will run tomorrow after English class. Apakah itu perbuatan yang udah direncanain, atau itu prediksi, atau apa? Oke, jadi untuk yang ini, Upin will run scenario after English class itu oke. Prediksi, oke, ada bilang itu prediksi. Jadi untuk Upin sendiri, Upin kan bilang tuh, oke, I will run tomorrow after English class. Jadi itu lebih ke kayak plan gitu, teman-teman. Jadi sesuatu rencana yang udah direncanakan untuk masa depan gitu. Oke, jadi itu di nomor 1, usage nomor 1, menyatakan perbuatan yang udah direncanain untuk masa depan. Jadi kita udah merencanain untuk besok kita bakal ngapain gitu. Itu udah direncanain. Itu namanya pakai will gitu, pakai will or going to kalau misal kalian benar-benar yakin itu bakal terjadi. Oke, itu sesuatu yang udah direncanain di masa depan. Untuk yang nomor 1. Lalu yang nomor 2, human will live on Mars. What do you think about it? Do you think it is a prediction or ini sebuah perbuatan yang direncanain di masa depan, atau sebuah kesanggupan atau permintaan? Human will live on Mars. Jadi manusia itu bakal tinggal di Mars. Kita nggak tahu untuk kapan. Let me check. Oke, prediksi. Oke. Prediksi. Oke, ya, that's correct. So it's just a prediction. Jadi itu cuma kayak prediksi aja. Itu kita nggak tahu kebenarannya. Apakah emang kita bisa hidup di Mars atau enggak. Itu kita nggak tahu. Itu cuma kayak dia prediksiin aja. I think there will be aliens soon. Jadi menurut aku nanti alien itu bakal datang ke bumi. Jadi itu cuma kayak prediksi aja. Jadi kita nggak tahu itu kebenarannya. Itu teman-teman. Oke, itu untuk prediksi yang akan terjadi di masa depan gitu. Kita bisa pakai will. Human will live on Mars. Oke, prediksi ini jarang yang menggunakan going to karena prediksi ini kan kayak abstrak gitu ya. Dan seringkali dan banyak kali itu salah prediksi. Terus kalau misalnya prediksi yang kita benar-benar yakin itu bisa kita pakai going to. Misal nih, kita melihat hari ini mendung. Nah, hari ini mendung, pas kalian keluar tuh kalian lihat langit udah gelap gitu. Terus kalian bilang, I think it is going to rain soon. Itu kan prediksi juga. Tapi kalian pakai going to. It is going to rain. Itu nggak apa-apa, soalnya itu udah ada evidence, tidak ada buktinya. Buktinya itu apa? Buktinya itu langit mendung. Jadi itu bisa pakai going to. Kalau untuk prediksi yang seperti itu. Oke? Karena itu yang nyata gitu. Hari udah mendung, terus awan kan udah nyata, udah banyak evidence-nya. Oke, jadi itu bisa kita pakai going to, it's going to rain. Untuk yang prediksi, oke. Selanjutnya ada menyatakan kerelaan untuk kesanggupan. Oke, Vicky wrote that he will hunt every single homewrecker in the whole world. Oke, nah ini ada vocabulary baru. Ada yang nggak tahu homewrecker. Ada yang tahu nggak nih homewrecker itu apa? Ini kata-kata apa ya? Kata-kata yang paling sering sih kita sebutin, paling sering muncul gitu di Instagram or di lainnya, itu sering banget di berita-berita entertainment. Oh, oke, benar Jeffrey. Jadi ini pelakor. Oke, homewrecker itu pelakor, benar. Ini, nah jadi nama vocabulary kalian lagi ya. Jadi homewrecker itu pelakor, berebut laki atau berebut suami orang gitu, atau bisa juga berebut istri orang, itu juga disebut homewrecker gitu. Jadi dia tuh kayak ngancurin rumah tangga orang gitu. Adakah di sini yang mau jadi homewrecker? I hope not.
Jangan ya, jangan jadi homewrecker. Oke, itu untuk, nah, jadi bisa kalian ingat ya, homewrecker itu pelakor atau perusak rumah tangga orang lain. Itu hal yang gak bagus ya teman-teman. Jadi gak boleh dicontoh. Nah, jadi Vicky tuh ngomong, Vicky berjanji gitu. Aku janji aku bakal aku bakal ngejar setiap pelakor di dunia ini. Jadi dia tuh kayak berjanji, dia itu sanggup gitu, dia itu sanggup untuk ngejar setiap pelakor di dunia ini untuk berantas gitu, berantas pelakor. Oke. Ini untuk yang kerelaan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. And the last, Patrick, will you please pass the jam for me? Nah, ini lebih ke membuat permintaan, oke? Okay? Jadi kita bisa pakai will you please bla bla bla, will you please open the door, will you please take the book. Jadi kita bisa minta bantuan dengan seseorang dengan bilang will you. Itu lebih formal dan juga lebih sopan. Itu bagus sih digunain. Terutama kalau kalian mau bilang ke orang yang lebih tua atau orang yang orang yang kayak misal ke guru atau gimana, itu jadi lebih formal dan juga lebih sopan. Oke, itu untuk simple future tense. Ini untuk time signalnya tomorrow, tonight, this weekend, later, soon, next month. Jadi intinya kalau simple future tense itu bahas tentang masa depan. Di masa depan, bisa besok, next week, bulan depan, atau minggu depan, atau Sabtu depan, atau ya terserah. Itu intinya ada depan-depannya, di masa depan gitu. Oke. Oke, lanjut. We go to the second one. This is we go to future continuous. Selanjutnya itu future continuous tense. Untuk future continuous tense itu ada subject and then will plus be and then verb one and then ing. Jadi ini future continuous tense itu untuk aktivitas yang akan sedang terjadi pada waktu spesifik di masa depan. Jadi biasanya dinyatakan dengan jam yang spesifik. Jadi misal kayak gini analoginya, kita punya acara besok di jam 7 malam. Aku buat acara. Jadi besok itu aku mau buat acara acara gitu, acara terserah, acara apa aja gitu. Besok di jam 7 malam. Tapi aku ngomongnya hari ini, aku ngomongnya itu pakai future continuous tense gitu. Soalnya itu di masa depan dan juga akan berlangsung di masa depan gitu. Walaupun aku ngomongnya hari ini, tetap aja itu bakal terjadi di masa depan gitu. Jadi kita pakai future continuous tense. Itu bakal terjadi di waktu tertentu. Jadi udah ada waktunya, udah ada spesifikasi waktunya, oke? Jadi kalau misal nggak ada waktunya itu belum spesifik namanya. Kalau future continuous itu lebih spesifik, udah ada waktunya, udah ada tanggalnya gitu. Jadi kejadiannya itu kita kita bisa tahu kalau itu bakal terjadi, itu pasti terjadi. Walaupun nggak terjadi itu pasti karena mungkin nggak itu intinya pasti terjadi gitu teman-teman. Hanya Tuhan yang bisa bisa menggagalkan plan itu gitu. Jadi benar-benar bakal terjadi. Jadi namanya itu future continuous tense. Di masa depan bakal terjadi, tapi kita bilangnya itu di masa kini gitu. Di jam yang spesifik di masa depan. Oke, dan juga ada untuk usage kedua digunakan ketika ada dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan di masa depan. Ini bisa juga kayak yang tadi ada when-nya tadi itu di sini untuk future continuous tense bisa digunakan ketika ada dua kejadian. Kejadiannya itu dilakukan terjadi bersamaan. Kejadiannya itu barengan, tapi di masa depan. Di masa depan dan juga terjadinya bersamaan gitu. Kita itu kayak udah tahu gitu. Kita udah tahu, oh kayaknya besok si Reina ini bakal tidur saat si Aldebaran udah nyampe ke rumah gitu. Jadi kita udah tahu itu di masa depan besok
besok si Reina kayaknya udah tidur nih pas si Aldebaran udah nyampe ke rumah gitu. Jadi itu di masa depan, tapi ada kejadian yang dua kejadian itu terjadi. Dua kejadian itu terjadi bersamaan. Aldebaran nyampe rumah, si Reina lagi tidur. Jadi barengan gitu teman-teman kejadiannya. Kita bisa pakai juga future continuous tense. Okay? You can see the example. Nasser will be taking a dangdut practice at 10 a.m. tomorrow. Jadi ini rumusnya, ingatin will be, subject, and then will be, and then verb 1 and E. Will be taking. Ini kan take. Base verbnya itu take. Terus ditambahin in jadi taking. Itu kan. Jadi will be taking a dangdut practice at 10 a.m. tomorrow. Jadi dasar itu pasti, ini kan pasti nih, pasti bakal ngambil kelas dangdut gitu, dangdut practice. Jadi bakal praktek nyanyi dangdut gitu jam 10 malam, jam 10 pagi besok gitu. Jadi ini benar-benar terjadi dan juga udah spesifik waktunya at 10 a.m. Jadi 10 a.m. terus ya waktunya 10 a.m. itulah yang practice. Oke, jadi udah fix bener waktunya. Itu untuk future continuous tense. Terus, nah untuk ini yang udah aku jelasin tadi, dua kejadian berlangsung di masa depan, tapi berlangsung bersamaan gitu. When Aldebaran arrives at home, Reina will be sleeping. Jadi saat Aldebaran sampai ke rumah, si Reina pasti tidur gitu. Si Reina pasti sedang tidur gitu teman-teman. Oke, jadi ini untuk future continuous tense. Bisa dilihat time signalnya sama kayak yang tadi, tomorrow, tonight, this weekend, and then later, soon, dan juga dan sebagainya. Oke. Jadi future itu intinya kayak pastinya itu time signalnya itu ada tomorrow, tonight gitu. Oke, next. This is the last. Future perfect tense. Ini untuk yang terakhir. Ini ada future perfect tense. So, future perfect tense ini bisa dilihat dulu formulanya. Ada subject, I, you, they, and then will. Oke, will ini pasti digunain untuk setiap future tense. And then ada have ini tambahan. Have, terus ada verb 3. Jadi kita pakai verb 3 lagi nih. Jadi ingetin untuk perfect tense itu selalu pakai verb 3. Oke, untuk perfect tense itu selalu pakai verb 3. Tapi balik lagi ada tambahan have, ada tambahan had gitu ya. Jadi ada verb 3-nya gitu. Untuk future perfect tense ini menyatakan prediksi bahwa kejadian akan sudah terjadi sebelum atau hingga batas waktu tertentu di masa mendatang. Jadi ini nih kayak prediksi juga, prediksi kejadian itu sudah terjadi. Jadi menurut kita kejadian ini udah terjadi nih sebelum atau hingga batas waktu tertentu di masa mendatang. Jadi di masa depan nanti kejadian ini bakal udah selesai gitu, udah terjadi di waktu tertentu gitu, di masa depan, tapi masih di masa depan. Ini agak kompleks sih emang, kayak apa ya, kayak di masa depan terus kejadiannya udah terjadi, kok bisa gitu ya. Nah, oke, jadi ini ya mungkin ini lebih kayak apa ya, kita cuma kayak prediksi aja gitu, prediksi oh ini bakal terjadi nih, ini bakal udah selesai nih, jadi di batas waktu tertentu itu udah selesai gitu. Oke, Sufi. Oke. And then the next usage itu prediksi bahwa kegiatan akan sudah terjadi dilakukan sebelum kegiatan lain di masa mendatang. Jadi di sini kondisinya itu ada dua kegiatan. Di sini di yang kedua ini kondisinya ada dua kegiatan. Jadi kegiatan satu itu udah selesai di masa mendatang. Itu bakal udah selesai di masa mendatang. Lalu ada kegiatan lain yang muncul gitu. Jadi ada dua kegiatan yang muncul. Kalau misal time signalnya itu kayak gini, time signal, apa ya namanya? Kayak posisi waktunya gitu ya. Di sini nih, misal ini kan di present, di sini kan future nih. Ini kan future. Jadi kegiatan udah dilakukan bakal udah selesai gitu, bakal udah selesai di masa mendatang di sini.
Lalu setelah ini selesai, muncul lagi nih kegiatan lain. Kegiatan lain timbul lagi di sini. Gitu. Jadi kita pakai future perfect tense untuk bahas yang kegiatan yang lalu ini. Jadi kayak ada dua kegiatan gitu ya. Kegiatan masa depan juga di masa depan. Dua-duanya di masa depan, jadi ada yang selesai duluan. Oke. Terus yang ketiga menyatakan bahwa kegiatan akan terus dilakukan sampai batas waktu tertentu di masa mendatang. Jadi kegiatan ini bakal terus dilakukan sampai batas waktu tertentu. Jadi kegiatannya itu di sini misal kegiatannya itu bakal terus dilakukan sampai di akhir sini gitu, sampai batas waktu tertentu. Jadi ada batas waktu tertentu mendatang. Jadi dari sekarang gitu, dari masa mendatang gitu ke akhirnya itu bakal terjadi, kegiatan itu bakal terus dilakukan sampai ada batas waktu tertentu. Batasnya misalnya batasnya 3 bulan lagi, tapi kegiatannya bakal terus berlanjut. Itu teman-teman. Di masa mendatang bakal terus berlanjut, tapi setelah 3 bulan selesai. Gitu. Itu contohnya. Oke. Lanjut aja ya untuk ke example. By 3 o'clock this afternoon. Jadi ini ada waktunya. By 3 o'clock this afternoon. Oke. This afternoon by 3 o'clock. Jadi di jam 3 siang ini, the Oscar will have finished the opening segment. Jadi ini kayak prediksi kita. Oh, menurut aku ini jam 3 siang ini nih Oscar bakal selesai nih. Bakal selesai segmen pembukaannya gitu. Jadi ini prediksi kejadian itu bakal terjadi sebelum atau hingga batas tertentu. Jadi kejadian itu sudah selesai gitu, sudah terjadi. Tapi itu di masa mendatang gitu. Jadi kita memprediksi ini udah terjadi, ini bakal udah terjadi gitu, bakalan selesai di masa mendatang. Tapi di sini harus ada time-nya gitu, waktunya. Jadi harus jelas gitu by 3 o'clock, by 5 o'clock. Misal kayak gini aku mau bilang by 9 o'clock tonight I will have finished the class. Jadi di masa mendatang hari ini, jadi hari ini di masa mendatang itu jam 9 nanti aku udah selesai kelas ini. Jadi udah jadiin kelasnya di masa mendatang itu udah apa ya, walaupun belum selesai sekarang tapi di masa mendatang itu bakal selesai gitu. Jadi prediksi kalau kejadian itu bakal terjadi sebelum atau atau hingga batas waktu tertentu masa mendatang. Itu untuk yang example number 1. Okay. Okay, we go to the next one. Patrick will have it. Nah, aku mau nanya dulu nih, teman. Let's see this one. Menurut kalian, kalimat ini ada yang salah nggak nih? Let's number 2, guys. Patrick will have it the entire plate before he goes to this. What do you think, guys? Menurut kalian ini enggak sih teksnya, kalimatnya? Boleh dong tanggapannya. Okay, A. Jeffrey said A. Okay, verb 3. Okay, ada yang tahu verb 3 dari it itu apa? It, and then apa tuh verb 3-nya? Okay, 8. Ada satu lagi nih. Apa tuh satu lagi? 8 itu, for your information, 8 itu verb 2, terus verb 3-nya itu adalah eaten. Okay, that's correct. Jadi verb 3-nya itu eaten, okay? Jadi di sini Patrick will have eaten. Ini bukan eat tapi eaten. We need to add en. Okay, eaten the entire plate before he goes to jellyfish. Jadi di sini Patrick itu diprediksi kalau Patrick itu bakal selesai kalau udah selesai ngabisin semua makanan di piring itu sebelum dia pergi ke jellyfish, sebelum dia pergi ke tempat itu, tempat yang namanya jellyfish gitu. Jadi di masa depan ya konteksnya, di masa depan Patrick ini bakalan udah selesai makan
ini contohnya tadi. Selesai makan, terus setelah selesai makan, dia bakal goes to jellyfish. Jadi ada dua kegiatan gitu. Dia selesai makan dulu di masa depan, habis itu dia goes to jellyfish. Oke, before he goes to jellyfish. Oke, itu dua kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan lain. Satu kegiatan. Jadi, ada kegiatan satu dilakukan sebelum kegiatan lain di masa mendatang. Gitu. Oke, I hope you understand what I say. Oke, itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga itu when Abah Chan retires next month, he will have work as a podcaster for 30 years straight fields. Oke, jadi when Abah retires next month, saat Abah Chan itu bakal bakal retire itu, aku lupa bahasa Indonesianya, kayak berhenti kerja gitu. Ada yang tahu nggak apa retire itu bahasa Indonesia? Aku tahu tapi nggak tahu bahasa Indonesia. Nah ya pensiun, aku lupa. Pensiun benar. Jadi Abah Chan itu bakal pensiun next month. Ini kan masa depan tuh. Jadi belum sekarang. Pensiunnya belum sekarang. Jadi dia itu bakal pensiun next month. Jadi he will have work as a podcaster for 30 years straight. Jadi dia itu udah bekerja, dia itu udah bakal bekerja. Sudah akan bekerja. Jadi udah dari dulu sampai masa mendatang, dikalkulasi dari dulu sampai masa mendatang. Itu dikalkulasi gitu, dihitung gitu sampai mengapa digunakan future tense, karena ini di masa mendatang, masih belum selesai. Retires-nya itu di masa mendatang gitu. Jadi he will have work as a podcaster for 30 years straight. Jadi dia itu bakal jadi seorang podcaster selama 30 tahun. Jadi dari dulu sampai sekarang, sampai di masa depan itu udah totalnya 30 tahun gitu. Sampai di bulan depan, sampai next month. Itu totalnya 30 tahun. Jadi itu kegiatannya itu bakal terus dilakukan. Kayak aku bakal terus jadi tutor sampai akhir Desember nanti gitu. Contohnya. Jadi I will have taught you for jadi aku bakal ngajar kalian untuk sampai bulan Desember nanti. Tapi sekarang itu di masa depan itu totalnya itu aku udah ngajar kalian 3 bulan. Jadi udah dikalkulasiin duluan gitu teman-teman. Work as a podcaster for the street sales. Jadi dia itu udah selesai, udah bekerja sebagai podcaster itu selama 3 tahun. Time signalnya by next week, by tomorrow, in a week, until, after, before, itu biasanya ada di soal-soalnya. Oke, jadi that's the end of the penjelasan tentang tenses. Oke, itu cuma 9 tenses ya teman-teman, belum total, belum 16 tenses. Itu bakalan sampai malam kita nyelesainnya kalau mau dijelasin semua ya. Oke, kita lanjut dulu. Bentar aku clear. Oke, nah kita bakal quiz time dulu nih. Ini ada pertanyaan, cuma berapa aja sih? Banyak. Pertanyaannya ada sekitar 5 pertanyaan. I hope that you don't feel bored in this class. Semoga kalian masih enjoy ikut kelas ini dan gak ngantuk. Oke, ini ada quiz dulu teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan di nomor 1. Randy babah his father last night. Okay, I want to identify first this question. Jadi pertama kita kasih dulu nih kalimatnya. Kita lihat di sini ada apa nih? Ada apa namanya? Ada signalnya nggak nih? Teman-teman, you are allowed to annotate. Jadi kalian boleh annotate, yang kalian boleh nandain gitu. Misal
time signalnya itu yang mana? Kalian boleh bantu untuk nandain kalau kalian mau sih. Ini bisa nggak sih? Oh, ya. Nah, atau ini dikunci. Oke. Last, ya, that's correct. Jadi di sini ada last night. Oke, lengkapnya itu last night. Nah, last night ini menurut kalian apa nih? Apakah ini pas di masa lalu atau sekarang atau di masa depan nih? Randy lelah his father last night. Apa tuh? Itu di masa ini sekarang, masa lalu. Oke, masa lalu, that's correct. It is a past tense. Jadi kita lihat untuk pertanyaan untuk jawaban yang pas. Help. Do you think help is menyatakan sesuatu yang di masa lalu atau enggak? Help ini untuk pilihan E. Ini kan bukan ya teman-teman, help ini kan menyatakan sesuatu yang terjadi di masa sekarang gitu. Dan lagi pula kalau mau pakai help itu harus pakai plus S, helps. Soalnya ini Randy, ini tunggal gitu. Jadi ini bukan. Selanjutnya helped. What do you think? Is the answer is helped? Okay, yeah. So mostly you guys answer help. Yeah, that's correct. Jadi jawabannya itu help. Okay, plus ed. Why it is plus ed? Because ini verbnya ini verb to gitu. Jadi masa lalu. Jadi past tense gitu ya. Verb 3, verb 2 nih, verb 2. Ini help plus ed. Jadi kalau verb 2 itu biasanya bisa ditambahin id atau ada bentuk tersendiri gitu. Misal untuk sing itu nggak bisa kita tambahin teman-teman. Sing misalnya, sing itu no, we don't add ed at the end of the words, but we sing itu verbnya itu sang gitu. Jadi ada ketentuan sendiri untuk past tense ini, oke? Jadi bukan sing tapi sang. Nah, untuk ini help itu tambah ed jadi helped. Okay, that's correct. The answer is B. Okay, Randy helped his father last night. Okay, we go to the next question. Wait for a minute. Okay, this is number 2. Bila sudah memasak ketika teman-temannya datang. Jadi bila udah selesai masak dan teman-temannya datang. What do you think? Is it a past tense? Is it a past continuous, present continuous, or future, or what? Continuous, ya. One thing for sure, ini adalah apa ya? Sudah selesai gitu teman-teman. Sudah selesai memasak ya teman-teman. Jadi kalau sudah selesai itu biasanya perfect. Jadi ingat aja kalau misal ada kata sudah, kata telah itu biasanya perfect. Oke? Sudah selesai itu perfect. Jadi ada past perfect atau present perfect atau future perfect. Itu tergantung dari kalimatnya. Okay, what do you think? Is it past perfect, present perfect, or future perfect, or what? Bila sudah memasak ketika teman-temannya datang, gitu. Jadi bila udah selesai masak, gitu. Oke. Jadi di sini kan karena bila udah selesai masak, jadi ini pas ya, that's correct. Jadi karena bila udah selesai masak, jadi otomatis ini namanya pas ya. Jadi yang mana nih kalau misalnya past perfect? Yang mana nih jawabannya kalau misal past perfect? Apakah A, B, or C, or D? Anyone can help? Okay, let me check. Check box. C, okay, A. Okay, A. Okay, alright. Adakah yang mau open mic? Aku pengen dengar suara kalian nih. Ada nggak yang bisa open mic? Atau ini di setting nggak bisa open mic ya? Oke, adakah yang mau ngejelasin kenapa jawabannya itu A? I can see that most of you answer A. Nah, kenapa itu jawabannya A? Ada yang mau jelasin nggak? Aku pengen dengar suara kalian, teman-teman. Boleh nih, satu aja. Ada yang berani?
Nggak ada ya? Masih malu ya? Oke. Oke. So, then mungkin aku aja ya langsung. Oke, jadi oke, thank you. Jadi di sini benar kata teman-teman tadi jawabannya itu A. Bila had cooked when her friends came. Kenapa jawabannya A? Karena di sini posisinya di masa lalu itu udah selesai, bila itu udah selesai masak gitu. Jadi di masa lalu bila udah selesai masak, teman-temannya datang. Jadi ini kayak dua kegiatan di masa lalu, tapi satunya udah selesai juga. Gitu. Bila had cooked, jadi makanya ini namanya past perfect. Satunya udah selesai, terus satu lagi ngikutin gitu. So the answer is A. That's correct. Bila had cooked when her friends came. Okay? Bila had cooked when her friends came. Jadi Bila udah selesai masak saat teman-temannya datang ke rumah. Gitu. Okay. We go to the next question. Number three. Which statement is incorrect? Jadi we're going to find a statement or find a sentence which is incorrect. Jadi kita bakal cari kalimat yang salah. Okay? Okay, yes. Alright. Jojo has never been asked. And then I have read my favorite book since 2 hours ago. And then he has arrived 2 days ago. Jadi menurut kalian yang mana nih statement salah, yang incorrect gitu? Boleh bisa dilihat mungkin dan bentuk have or has-nya atau mungkin dari time signalnya atau gimana. D, okay, thank you Jatri. Okay, D, Raihana, Gracie, okay. Mungkin game. How about others? Lain gimana nih tanggapannya? C, okay. Yang lain ada yang mau jawab lagi? C, okay. Okay, then. D, okay. Let's see the answer. Okay, so which statement is incorrect? Yang pertama, Jojo has never been asked about it so far. So grammatically, jadi secara grammar itu secara grammar itu benar sih, Jojo has never been asked about it so far. Jojo otomatis pakai has gitu ya, has never been asked. Jadi ini udah benar untuk yang A. Untuk yang B, I have been in Japan in the last 2 months. Ini juga benar soalnya ya di sini I have been, jadi aku udah di Jepang gitu. In the last 2 months. Di sekitar 2 bulan yang lalu aku udah menetap di sini, aku udah menetap di Jepang. Gitu. And then I have read my favorite book since 2 hours ago. Jadi aku udah selesai, aku udah baca buku 2 jam yang lalu. Itu tentu udah benar gitu ya teman-teman. I have read. Jadi aku udah baca, aku udah selesai baca. So, the answer is D. Oke, jadi benar jawabannya itu adalah D. He has arrived 2 days ago. Kenapa nih jawabannya D? Ada yang tahu di mana letak kesalahannya? He has arrived 2 days ago. Di mana nih yang salah? Apakah di he, di have arrived, or what? Okay, have salah. So what? What is the correct one? Pakai has. Okay. Why? Why we should use has? Kenapa pakai has? Ada yang tahu kenapa pakai has? Okay, karena subjeknya he. Ya, that's correct. Jadi karena subjeknya he, jadi otomatis karena subjeknya tunggal. Karena ya kalau he pakai has. Okay, benar. Jadi itu kalau misalnya he, she, and it itu pakai has. Oke, nggak bisa pakai have. Alright, so that's number 3, and then we go to the next. Okay,
sorry. Okay. Go to the next number. Wait, 1 minute. This one. So there is a short text. Okay. Short text. About it is like, what is that? Ini kayak kebiasaan sih. Today is Thursday. This is the Wednesday schedule of Dylan. From 3 p.m. to 5 p.m. Dylan is working on his essay paper. Okay, kalian bisa baca dulu untuk teksnya. Then we are going to discuss this question. Okay, for this one, which statement is right based on the text? Anyone can help? Anyone can answer? Yang mana statement atau kalimat yang benar berdasarkan teks ini? Apakah when Dylan finishes playing PUBG at 7 p.m. he will have played for 3 hours? Atau apa tuh? Ini agak rumit sedikit. Jadi agak gunain logika juga untuk jawabnya. Okay, go. Let's answer it. Ayo jawab di komen dong. Di kolom chat dong. Okay. Let me check it. C, A. Okay, then. Alright. Jadi di sini which statement is right based on the context? Jadi di sini kita lihat dulu Wednesday schedule. Jadi ini khusus di jadwal hari Rabu ya, hari Rabu jam 3 sampai jam 5. Jadi jam 3 sampai jam 5 itu si Dylan working on his essay paper. Jadi kita buat dulu 3 sampai 5 itu buat essay gitu ya. 3 sampai 5 buat essay. Terus 6 sampai 9 playing PUBG. Gitu. Ya ada. Halo Dinda. Bayar ada. Dinda, are you there? Boleh mute dulu ya suaranya. Oke. Jadi di jam 6 sampai jam 9 itu Dylan playing PUBG. Jam 10 Dylan udah tidur gitu. Jadi kayak ada jadwalnya gitu ya. Kita lihat di sini, when Dylan finishes playing PUBG at 7, he will have played for 3 hours. Bener gak nih? Jam 7 Dylan finish playing PUBG, dia bakal main, dia berarti udah main selama 3 jam. Tapi di sini dibuatin kalau si Dylan ini main dari jam 6 gitu teman-teman. Jadi otomatis ini salah ya. Soalnya ini dari jam 7 gitu. And then B, by 3 o'clock, Dylan will have started playing PUBG with his friends. Bener gak nih? Jam 3 Dylan itu langsung udah main PUBG. Salah dong ya. Jam 3 Dylan belum main PUBG dong. And then Dylan will be working on his paper on 4/23 tomorrow afternoon. Bener gak nih kalau Dylan bakal ngerjain papernya itu besok siang gitu. Besok sore Dylan bakal ngerjain papernya. Bener gak nih jawabannya? When Dylan has finished, Dylan will be working on his paper on 4/23 tomorrow afternoon. Gimana? Jadi hari ini nih hari apa ya? Hari ini hari Selasa. Jadi besok itu hari Rabu gitu. Apakah benar kalau Dylan itu bakal ngerjain papernya itu besok jam 4? Benar nggak? Menurut kalian? Iya benar. Oke, ya that's correct. Jadi itu benar. Di jawaban yang benar itu Dylan will be working on his paper on 4/23 tomorrow afternoon. Jadi Dylan itu bakal ngerjain tugas papernya itu besok karena hari ini masih hari Selasa gitu. Oke, Dylan bakal ngerjain papernya itu besok. Oke, itu untuk nomor 4. We go to the last question. Wait for a minute. Okay, this is the last. Which statement is correct? Oh my god, sorry. Nah, jadi di sini statement yang mana yang benar, kalimat yang mana yang benar? A, I have been waiting for my college entrance exam for an hour.
B. I have been waiting for my college entrance exam for an hour. Or C. I have waited for my college entrance exam for an hour. Or D. I have waiting for my college entrance exam for an hour. Oke. Boleh dipikirin dulu jawabannya dan juga boleh langsung di-share aja ya jawabannya di chat. Gimana? Apakah udah ketemu statement yang benar gitu? Apakah I have been waited, I have been waiting, atau I have waited, or what? C, okay. And then B, okay. Okay. C, okay. B, C, B, C. Okay then. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, Kak Martin. Oke, dari Syapcip aku jawab B. Oke, then. Alright, langsung aja ya. Langsung ke jawabannya. Thank you for the answer, guys. Makasih udah jawab. Jadi di sini, which statement is correct? Statement yang mana yang benar? Yang pertama, I have been waited. Di sini ada grammar yang error. Di sini ada I have been waited. Waited itu kan verb 3. Jadi kalau pakai been itu nggak bisa pakai waited lagi. Soalnya verb 3 ketemu verb 3. Jadi tabrakan dong. Nggak bisa ya. Jadi have been sama waited itu nggak boleh barengan ya teman-teman. Otomatis kalau di sini harus pakai ing. Jadi ingat kalau ada been itu pasti ing setelahnya. Oke. Soalnya been itu udah verb 3. Kita nggak bisa nemuin verb 3 sama verb 3. Mereka nggak cocok. Mereka bakal pisah. Nggak boleh disamain. Nggak boleh dideketin. Oke. Jadi I have been waited itu otomatis salah. Secara grammar itu udah salah. Oke, ini I have been waited. Yang B, I have been waiting. Nah, di sini yang benarnya I have been waiting. Oke, kenapa pakai waiting? Karena di sini kan di sini dijelaskan kalau si I itu sudah menunggu itu waktu udah nunggu for my college entrance exam for an hour, udah nunggu sejam gitu loh. Dari tadi siang gitu sampai sekarang aku udah nunggu. Dari tadi aku udah nunggu sejam gitu. Jadi itu I have been waiting. I have been waiting. Oke. Nah, ini apa ya? Kalian nggak harus nentuin ini past perfect or what. One thing for sure, kalau misal ngelihat been itu otomatis temannya waiting, temannya verb ing. Oke. Kalau ada been gitu ya, been itu temannya itu biasanya verb ing. Nggak bisa plus ed. Oke. Jadi been itu harus plus. Aku nggak nemu plus di keyboard bentar. Nah, jadi plus verb ing. Oke. Jadi been playing, I have been singing, I have been cooking. Aku udah masak nih, aku udah selesai masak kayak gitu. Jadi harus pakai ing gitu kalau ada been. Okay, so the answer is B. I have been waiting for my college entrance exam for an hour. Alright, so that's the end of our session for today. Nah, ini bakal ada soal, aku bakal langsung kirim aja ya ke chat WA atau nanti kirim di sini. Kalian bisa ngerjain setelah ini aja ya teman-teman, soalnya udah jam 20.30 juga. Nah, ini ada quote sedikit. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. By Anthony J. D'Angelo. Okay. Alright. Mungkin aku bakal buka sedikit aja ya untuk Q&A session. Ntar aku stop share dulu. Okay, yeah, I cannot see your face. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya silakan, mau bertanya di chat atau mau bertanya langsung, silakan teman-teman. Aku tunggu 1 menit. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang mau bertanya. Jam 20.40 kita selesaiin ya. Ini udah ngelewatin sih sebenarnya. Gak apa-apa. Silakan kalau ada yang bertanya.
Oh ya, nanti bakal ada absen ya teman-teman. Aku bakal ngirim di WA aja ya sekalian sama apa ini namanya? Sekalian sama tugasnya. Oke. Wait, let me check. Oke. Nah, ini untuk absen, untuk teman-teman yang mau ngisi, selagi bingung pertanyaannya silakan. Kok gitu? Nah, langsung klik aja ya itu linknya teman-teman. Nah, oke. Nanti untuk soal aku kirim juga habis ini. Silakan diisi dulu presensinya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Udah selesai ngisi presensinya. Ini untuk absen kalian ya. Jadi aku harap semua bisa hadir sampai selesai, sampai akhir pertemuan. Jadi rajin-rajin ya teman-teman. Jangan bosan lihat aku. Silakan diisi presensinya. Oke. Sekalian juga aku mau setelah kalian udah ngisi presensi nanti aku mau ngirim juga nih untuk soal, oke, untuk soal teman-teman itu bisa dikerjain setelah ini, tapi jangan lupa dikumpul ya teman-teman, jangan lupa dikirim, maksud aku dikirim dari G-formnya aja sih. Ini cuma 5 pertanyaan aja di G-formnya, nggak banyak-banyak. Ntar aku copy dulu. Kalau kalian udah selesai ngisi presensi, boleh banget nih langsung ngisi kuisnya. Ini kuis kecil-kecilan sih. Itu dia. Aku bakal kirim juga di WA kalau kalian butuh nanti kuisnya. Mungkin aku bisa kirim sekarang. Oke, gimana teman-teman? Apakah udah selesai? Udah selesai, teman-teman. Jawab di chat atau langsung boleh. Sudah, oke Jeffrey. Thank you. Oke, udah Adinda. Oke Adinda. Oke Rahma. Oke Grace. Oke, udah sebagian besar udah banyak yang selesai ya. Jangan lupa untuk dikerjain juga kuisnya. Aku tunggu jawaban kalian. Oke. Malam ini boleh dikerjain. Kalau bisa malam ini udah selesai semua ya. Oke, udah selesai semua. Nanti aku kirim lagi kok untuk ini, untuk apa namanya? Untuk presensi dan juga ini soal DigiDrive, DigiForm. Pertanyaan boleh nanti tanyain atau nanti nanyain di PC aku boleh juga. Aku ada di grup, nanti dicek aja nama aku Zakia. Kalau mau PC nggak apa-apa. Udah, oke, udah semua ya. Oke, then because most of you have done, mungkin aku akhiri aja ya untuk kelas kita hari ini. Makasih banyak semua yang udah hadir. Benar-benar bahagia ngelihat kalian rame dan juga aktif juga jawab walaupun melalui chat. Aku benar-benar apa ya, rasa senang aja gitu ngelihatnya, ngelihat nggak
nggak diskusi satu arah aja gitu. Jadi ada tanggapan juga dari teman-teman yang lain. Oh ya, kalau misal nanti mau ngasih saran dan juga mau ngasih kritikan, boleh nanti di link presensi tadi ya, bisa langsung sekalian. Itu juga bakal jadi pelajaran juga untuk aku. Makasih banyak yang udah hadir ya. Oke, makasih semua. Makasih. Oke, makasih Arya, Sufi, Jeffrey, Fadila, Grace. Oke, thank you, thank you. See you on next Saturday. Oke, bye-bye guys. Makasih, kalian boleh balik ke main room kok. Mantap, makasih semua.